Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam gerakan koperasi. Rekan-rekan, kita hari ini ngebahas tentang 7 prinsip koperasi. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komennya. Kita mulai. Hari ini kita akan membahas 7 prinsip koperasi. Yang tentunya rekan-rekan sudah memahami tentang 7 prinsip koperasi. Kami hanya mengulang dan mengingatkan bahwa di tengah dinamika perkoperasian di Indonesia dengan banyaknya keluar aturan-aturan seperti closed loop, open loop, surat edaran Menteri Koperasi nomor 1 tahun 2025 ini tentunya akan reminder kembali bagaimana kita memahami tentang 7 prinsip koperasi. Koperasi di seluruh dunia pada umumnya beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip nilai inti yang sama. Pada tahun 1844, itu Rochdale sebagai pilar pertama yang menentukan 7 prinsip koperasi. Menjalankan bisnis koperasi secara adil dan sukses. Dan ketika minat itu meningkat di era modernisasi sekarang ini, International Cooperative Alliance atau ICA membantu untuk mendukung gerakan koperasi secara internasional. Berdasarkan standar-standar paduan kesukarelaan, demokrasi, dan serangkaian kebutuhan budaya, sosial, ekonomi yang sama. Panduan ini tentunya akan membantu Anda lebih memahami nilai dan prinsip-prinsip koperasi itu sendiri dan penerapan prinsip-prinsip koperasi itu dalam praktek kita sehari-hari. Apa sih nilai-nilai koperasi itu? Mari kita bahas. Nilai-nilai koperasi berfungsi sebagai pedoman bagi semua organisasi koperasi dan anggotanya. Ada 6 nilai utama koperasi. Yang pertama adalah self-help. Yang kedua, self-responsibility. Yang ketiga, demokrasi. Yang keempat, equality. Kelima, equity. Dan yang terakhir, solidarity. Kita bahas satu persatu. Self-help atau swadaya. Koperasi diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang memberikan manfaat langsung kepada setiap anggotanya. Manfaat langsung terhadap anggotanya. Untuk mencapai cita-cita ini, para anggota perlu membantu diri mereka sendiri sekaligus membantu orang lain. Itu swadaya. Self-help. Yang pertama. Yang kedua, tanggung jawab. Self-responsibility. Sebagian besar ideologi koperasi didasarkan pada gagasan bahwa setiap anggota bertanggung jawab secara individu dalam satu kelompok. Mereka harus bertanggung jawab dan memainkan peran mereka sendiri untuk memotivasi atau insentif eksternal. Itu yang self-responsibility, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang ketiga, demokrasi. Struktur demokrasi sangat penting bagi sebuah organisasi koperasi untuk mencapai kesuksesan. Organisasi ada agar semua anggota memiliki kendali dan tidak ada satu orang pun yang memiliki kekuasaan berlebih. Anggota memilih wakil melalui voting, pemungutan suara, dan setiap orang memiliki 1 suara per pemilihan. Selanjutnya adalah kesetaraan, equity. Ini penting kita sampaikan. Setiap anggota koperasi harus memperoleh hak yang sama berdasarkan tingkat kontribusinya yang akan diakumulasi dalam sisa hasil usaha.
Kalau anggota itu aktif bertransaksi di koperasi, tentunya kontribusinya juga akan meningkat dan secara otomatis sisa hasil usahanya akan lebih baik. Selanjutnya adalah keadilan, equity. Organisasi koperasi harus memperlakukan semua anggota secara adil, tidak pandang bulu. Adil itu adalah satu keputusan berlaku untuk semua dan satu kesepakatan dijalankan secara bersama-sama tanpa diskriminasi, bentuk apapun diskriminasi, like, dislike, tidak ada dalam rumus perkoperasian di Indonesia. Keadilan ini sangat penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara semua anggota. Yang terakhir adalah solidarity. Anggota dalam suatu koperasi membentuk organisasi terpadu, di mana setiap individu saling mendukung. Setiap organisasi juga mendukung koperasi lain untuk membentuk jaringan yang bersatu. Di dalam Dekopinda ada yang namanya JUK, unit otonom JUK, jaringan usaha koperasi. Gerakan koperasi tadi kita debat 6 nilai-nilai koperasi, value atau nilai koperasi. Sekarang kita bahas 7 prinsip koperasi. Yang pertama, voluntary and open membership. Yang kedua, democratic and member control. Yang ketiga, member economic participation. Yang keempat, autonomy and independence. Yang kelima, education, training, dan information. Yang keenam, cooperation among cooperative. Dan yang ketujuh, concern for community. Kita bahas yang pertama, kita akan membahas yang pertama, yaitu voluntary and membership. Keanggotaan, sukarela, dan terbuka. Siapapun yang ingin bergabung terhadap koperasi tidak bisa dibeda-bedakan berdasarkan jenis kelamin, faktor sosial, ras, politik, suku, dan agama. Jadi memang sifatnya 7 prinsip koperasi adalah yang pertama, voluntary and membership. Yang kedua, democratic membership control. Kontrol anggota yang demokratis. Anggota mengendalikan bisnis mereka dengan memutuskan bagaimana bisnis itu dijalankan dan siapa yang memimpinnya. Jadi sangat penting di prinsip koperasi nomor 2 ini adalah kontrol, bagaimana anggota mengontrol secara demokratis, yaitu mengendalikan bisnis mereka dengan memutuskan bagaimana bisnis itu dijalankan dan siapa yang memimpinnya atau yang melakukannya. Yang ketiga adalah member economic participation, yaitu semua anggota koperasi berinvestasi di koperasi mereka. Ini berarti masyarakat bukan hanya sebagai pemegang saham yang dapat keuntungan laba dari koperasi. Yang keempat, autonomy and independence. Otonom dan kemandirian. Sekarang kita lihat, apalagi sudah ada peraturan dari Kementerian Koperasi yang closed loop, open loop. Ini akan kita bahas sedikit bahwa otonom dan kemandirian. Kekuatan koperasi ada pada anggota di gerakan koperasi. Kalau bekerja sama dengan pihak lain, itu kekuatan koperasinya akan lebih terbuka. Istilah sekarang adalah open loop, dan tentunya pengawasannya akan beralih kepada OJK.
Sedangkan kalau kita bahas ada 7 prinsip koperasi, yang paling mendasar adalah di sini, otonom dan kemandirian. Kekuatan anggota yang harus membesarkan koperasi itu sendiri. Ketika kita membuat kesepakatan usaha atau bisnis, mengumpulkan dana dari anggota, koperasi tidak pernah mengorbankan otonomi atau kendali demokratis anggotanya. Maksudnya adalah kemandirian, otonom dari sebuah gerakan koperasi tergantung kepada anggotanya. Tinggal memilih, tinggal yang model membuka kerjasama dengan pihak ketiga melalui open loop atau closed loop, yang pendanaan atau kemampuan atau sumber dana oleh koperasi itu sendiri. Dan itu tentunya ke arah yang closed loop. Yang kelima, pendidikan, pelatihan, dan information. Education, training, dan information. Ini sangat penting. Bagaimana estafet kepemimpinan ke depan? Kita perlu regenerasi. Kita perlu menyampaikan bahwa dalam satu masa jabatan tertentu, pasti ada berakhirnya. Entah itu karena memang sudah disepakati dalam ADART, atau ada hal-hal yang berhalangan tetap, sakit, meninggal dan sebagainya. Kita harus regenerasi calon pemimpin koperasi, yaitu dengan cara di gerakan koperasi itu ada slot untuk pendidikan koperasi dalam dalam satu pendanaan yang sudah dianggarkan di dalam pembagian SHU, misalnya 2% untuk pendidikan anggota dan lain sebagainya. Ini penting untuk melanjutkan estafet kepemimpinan. Nah, seharusnya koperasi menyediakan pendidikan, pelatihan, dan informasi kepada para anggotanya dan memberikan kontribusi secara efektif terhadap keberhasilan koperasi. Tentu dampak dari pendidikan dan pelatihan ini berdampak yang sangat luas. Di Kopinda Kota Cilegon sudah 2 kali melakukan pendidikan pelatihan berstandar WNSP untuk pengurus, pengawas, dan pengelola, dalam hal ini manajer koperasi. Alhamdulillah, Dekopinda berkontribusi menyediakan slot untuk pelatihan rekan-rekan di gerakan koperasi. Yang keenam, kerjasama antar koperasi. Ini yang menjadikan koperasi, gerakan koperasi itu akan lebih besar. Dan ini jarang, masih langka kerjasama antar koperasi yang dibina. Dekopinda Kota Cilegon mengharapkan kerjasama antar koperasi ini dapat terjalin. Kami siap untuk memfasilitasi keunggulan ataupun kemampuan dari koperasi lain, koperasi yang lain, gerakan koperasi lain saling berkontribusi, saling memajukan antara gerakan koperasi dan tentunya berdampak kepada kesejahteraan baik kepada anggota maupun kepada masyarakat luas. Karena koperasi meyakini bahwa bekerja sama adalah strategi terbaik untuk memberdayakan anggotanya membangun ekonomi koperasi yang lebih kuat. Kita tidak tergantung kepada pihak ketiga. Contoh, koperasi A mempunyai suatu hasil. Contohnya misalnya menghasilkan satu kerajinan, handcraft. Koperasi B, karena jaringan pemasarannya luas, bisa berkolaborasi, bekerja sama, turut memasarkan produk dari rekan-rekan koperasi yang mempunyai keunggulan seperti tadi handcraft dan lain sebagainya, atau pertanian, peternakan, perikanan, lain sebagainya. Tentu ini akan menjadikan resource yang sangat besar untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Yang terakhir, yang ketujuh, kepedulian terhadap masyarakat, concern for community. Ini adalah satu strategi membumi dari gerakan koperasi terhadap lingkungan sekitar. Menyediakan slot, menyediakan anggaran, menyediakan kesempatan, bukan hanya sebagai materi, tapi
pendidikan semacam ini dapat kita tularkan kepada mereka, kepada masyarakat tentang bagaimana berkoperasi yang baik. Karena koperasi berkontribusi kepada masyarakat dan mereka berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di masyarakat melalui pengadaan sumber daya dan investasi lokal. Ingat, investasi bukan hanya materi. Investasi juga bisa bersifat pendidikan seperti ini. Investasi juga bisa bersifat saling menerima, saling kerjasama, dan itu tentu akan berjalan terus-menerus, harus dilakukan oleh setiap gerakan koperasi. Terima kasih para penggiat koperasi. Semoga tayangan ini bisa mengedukasi, bisa menambah referensi, mengingat kembali flashback tentang bagaimana kekuatan koperasi Indonesia. Kita menyadari peran koperasi di Indonesia, mohon maaf, masih boleh dibilang kurang menggema dibanding perusahaan-perusahaan. Karena badan hukum kita adalah badan hukum koperasi, sedangkan perusahaan-perusahaan adalah badan hukum perusahaan. Karena terus terang, tanpa adanya kepedulian dari rekan-rekan gerakan koperasi di Indonesia, kita, koperasi Indonesia, akan selalu jalan di tempat, akan selalu tidak kurang diperhitungkan di kancah perekonomian Indonesia. Indonesia hebat, Indonesia maju, koperasi maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Subscribe, like, share, dan komennya membantu kami untuk selalu update dan selalu memberikan pemahaman tentang bagaimana berkoperasi yang baik. Salam gerakan koperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.